Kira-kira kelihatan ya Pak Bus? Oh iya, agak serem tapi Nah, juga kelihatan. inilah dia topik kita pada hari ini, marah yang tersembunyi. Kalau yang tidak tersembunyi kelihatan, kalau Pak Bus itu marah kelihatan, matanya melotot, mukanya merah gitu kelihatan. Kalau ini lain, beda ini satu ini. Iya, ini rambutnya merah. Iya, rambutnya yang merah ini. Kepalanya ini penuh dengan hal-hal yang sepertinya akan meledak seperti ini. Ya, membombardirnya Iran ini. Tapi mulutnya santai-santai aja, tenang-tenang aja, nggak ada kelihatan sesuatu apapun. Nah, inilah dia marah yang tersembunyi. Mari kita lihat. Dasar daripada ceramah kita ini adalah surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tebalkan, besarkan di sini kata bertakwa. Kenapa? Nyambung dengan ayat yang di bawahnya. Yang ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Salah satunya adalah alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu siapa? Orang yang bertakwa itu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini saya besarkan hurufnya, orang, dan juga orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini tanda orang bertakwa di dalam Al-Quran disebutkan. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan seperti ini. Inilah dasar daripada ceramah kita. Kita masuk. Pengertiannya apa? Marah yang tersembunyi itu adalah, kalau marah kita udah tahu ya, udah jelas nampak. Itu kemarahan yang tidak diungkapkan secara langsung. Dia ada tapi tidak diekspresikan secara langsung. Pandai dia menyimpannya. Nah, disimpan. Ada juga yang menekan, ditekan, atau disamarkan dalam bentuk sikap yang lain yang bukan amarah. Ada juga, ada tuh disamarkan sikapnya itu. Bisa disamarkan dengan senyum, bisa disamarkan umpamanya dengan teguran atau segala macam. Nah, jadi disamarkan dalam bentuk perilaku dan atau emosi yang lain begitu. Apa ciri-ciri daripada marah yang tersembunyi ini, Pak Bustami? Yaitu orangnya itu gampang tersinggung. Kalau bahasanya Pak Erman yang dari Batu Sangkar itu tas singgung labiah bak kanai namanya. Artinya apa? Kesenggol dikit aja tapi udah kayak orang dipukul begitu. Nah, itu namanya mudah tersinggung. Yang kedua, dia nggak tahan sindiran. Ini tipe-tipe orang yang suka marah tersembunyi. Dan dia sulit memaafkan orang, sulit memaafkan. Seakan-akan hal yang kecil itu menjadi besar baginya dan tidak ada maaf. Nah, sulit kali memaafkan. Kemudian mengungkit kesalahan-kesalahan yang lama. Nggak habis-habis dalam hatinya itu. Yang lama-lama itu disebut lagi, itu terus. Nggak pernah habis, nggak pernah tuntas. Nah, inilah tersembunyi marahnya itu, membekas hatinya. Kemudian orang ini pada akhirnya akan mudah lelah secara emosional. Nah, ini yang namanya burnout ya. Burnout itu artinya capek kali. Beda capeknya orang yang lelah fisik dengan lelah emosi ini. Orang yang lelah fisik ketika dia tidur, bangun tidur itu segar sekali, segar. Itu lelah fisik. Tapi orang yang lelah
emosi, dia udah capek, kemudian dia tidur, bangun tidur itu lelahnya tetap nempel, tetap lelah. Nah, itu membedakannya seperti itu. Bahkan kadang-kadang dia tidur tidak nyenyak, matanya terpejam, tapi pikirannya melayang entah kemana-mana. Seakan-akan orang yang bersalah pada dia itu di dalam tidurnya itu seperti dia mau pukul, hancurkan, nah begitulah. Bila perlu dibom. Nah, orang yang marah, yang tersembunyi ini, yang menyimpan marah ini, tetap saja sewaktu-waktu itu akan meledak. Ketika ada kesempatan, dia akan meledak dahsyat. Biasanya lebih dahsyat daripada spontan waktu orang marah biasa. Nah, susahnya ini yang orang seperti ini itu sering melahirkan benci dan dendam. Berkepanjangan tak berkesudahan. Nah, inilah dia. Nah, kalau novel itu namanya dendam tak sudah. Nah, ya inilah dia, dendam tak sudah ini dia. Jadi secara kejiwaan sebenarnya marah itu seperti fenomena gunung es. Jadi dia itu yang kelihatan tuh kecil di sini, kemarahan. Padahal di dalamnya ini menyimpan sekali banyak sifat-sifat yang tidak baik ya. Ya seperti ini banyak sekali. Nah kalau orang itu tidak menyelesaikan urusannya, maka dia yang sebagian banyak ini akan membebani dia terus. Karena teraktivasi ini semua, teraktivasi, jadi beban baginya. Nah inilah dia Pak Bus tipenya. Kalau marah itu, kalau kebetulan memang eksplosif, ya begini modelnya, ya, nyuruh orang diam kamu, nah ini, atau ya kamu udah keterlaluan, wah, kayak beginilah, matanya terlihat seperti ini, mulutnya ringas seperti ini, tangannya terkepal, belum kalau dia periksa jantungnya seperti apa dan segala macam. Nah ini orangnya. Jadi marah memiliki dampak yang cukup besar, terutama bila sering dipendam atau meledak tanpa kontrol. Dampaknya bisa berbeda ya kalau antara marah yang tersembunyi dengan marah yang eksplosif. Nanti kita lihat apa beda dampaknya. Nah ini contohnya marah yang tersembunyi itu ya. Tampilannya ya seperti baik-baik saja, tersenyum, oke-oke saja, tetapi bayangan yang ada di belakang dia itu, di depannya itu adalah kemarahan, membara merah ini. Jadi marah yang tersembunyi seringkali lebih berbahaya daripada marah yang meledak. Karena kalau yang meledak itu seketika dan spontanitas. Ia berselimutkan sikap, kadang-kadang dia diam, kadang-kadang berkepanjangan, tak berkesudahan. Kadang-kadang dia suka sindiran-sindiran yang halus, nyindir aja kerjanya. Ini tandanya belum padam marahnya. Wajahnya masam, sulit memaafkan, atau ada dendam di hatinya, dendam tak sudah tadi. Nah Islam itu mewaspadai ini, mengingatkan hati-hati, penyakit hati seperti ini perlu dihindari karena dapat merusak amal. Karena orang yang mengandung dendam, marah, sakit hati itu hilang amalnya dan rusak silaturahminya. Sudah pasti ini. Nah lihat seperti ini modelnya, wajahnya tersenyum, topengnya ini ya, senyumnya seperti ini, tapi di balik topengnya itu senyumnya seperti ini. Beda, kita bisa bedakan ini, beda antara yang di wajah dengan apa yang ada di belakangnya ini. Ini juga demikian. Depannya itu baik-baik saja, tapi di belakangnya ini seperti orang mau menelan ya, kayak ikan hiu yang mau menelan mangsa. Nah inilah kemunafikan yang terlahir dari apa? Dari marah yang disembunyikan itu. Jadi ini tadi dah, wal qaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Orang yang marah ya, orang-orang yang mampu, ini adalah orang yang takwa ya, orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, ihsan, muhsinin. Di dalam tafsir itu dikatakan bahwa pengertian kazimin al-ghaiz ini bukan berarti tidak punya marah. Orang itu tidak punya marah, bukan. Diakui bahwa manusia itu fitrahnya punya sifat marah, tetapi Allah katakan orang yang mampu mengendalikannya. Nah, ini kata ayat ini kan mengendalikan. Orang yang mampu mengendalikannya dan tidak melampiaskannya dengan keburukan. Ini dalam Islam. Kemudian juga hadis mengatakan orang kuat itu bukanlah yang menang bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu, lagi-lagi mengendalikan dirinya ketika marah. Bukan tidak punya marah, tapi mengendalikan marahnya. Kalau dia dipendam, ya, maka dia akan berakibat panjang. Akan timbul rasa iri, dengki, dendam, buruk sangka, dan ada niat untuk menjatuhkan orang tersebut secara diam-diam. Kalau dia nggak punya kemampuan secara terbuka, maka diam-diam dia akan menjatuhkan orang itu. Ini penyakit akibat lanjut daripada marah yang sembunyi. Nah, ini wajahnya. Nah, di luar seperti ini, senyumnya seperti ini, di dalam senyumnya seperti ini. Nah, di dalam Islam apa obatnya? Obatnya adalah ya banyaklah beristighfar dan bermuhasabah diri. Istighfar ini obat daripada kemarahan kita. Kenapa kok larinya ke istighfar? Yang salah itu orang itu, kok kita beristighfar? Istighfar itu kan menunjukkan bahwa saya yang salah kan. Karena tidak pernah ada suatu marah yang muncul tanpa sebab, pasti ada sebab. Maka awal langkah pertama adalah istighfar dulu kita, baik yang mau marah maupun yang dimarahi. Dan kemudian hitung, bermuhasabah, ya, evaluasi diri dan belajar memaafkan meski hati kita masih pedih, ya. Ada mengatakan maaf saya berikan, tapi ya nggak akan pernah saya lupakan. Ya itu ya begitulah sebenarnya. Hati pedih, maaf harus diberikan. Kemudian jangan memendam tanpa penyelesaian yang baik. Jangan dipendam-pendam, tapi selesaikan. Nah, ini dianjurkan dalam Islam itu diselesaikan dengan cara yang baik. Tapi ketika saat emosi kita memuncak, ya mata merah itu, maka diam adalah langkah yang terbaik. Diajarkan Rasulullah, kalau kamu marah maka pertama lakukanlah diamlah, diam. Kemudian ambil wudhu, ya. Kemudian berzikir. Ini kaidah-kaidah di dalam Islam. Kenapa harus ambil wudhu? Ambil wudhu karena dikatakan oleh Nabi, innal ghadaba minasyaitan. Sungguhnya marah itu, murka itu dari setan itu. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya setan itu terbuat dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma'i. Nah, untuk memadamkan neraka itu, api itu adalah air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Nah, jadi apabila kamu itu marah, wajar saja, maka dianjurkan kamu berwudu. Nah, ini hadisnya jelas. Ambil wudu. Ya, nah, ini kalau sudah meledak dia ini. Ya. Tapi meledaknya marah ini harus diingat satu hal, bahwa amarah seketika, tapi penyesalannya nanti akan selama-lamanya, seumur hidup. Nah, itu akibat daripada marah ini. Itu yang harus dihitung. Ya. Apa masalah yang bakal timbul dari marah itu? Pertama, hubungan jelas rusak jadinya antara yang memarahi dan yang dimarahi, pasti rusak. Ya. Menyakiti hati orang lain ini membuat hubungan renggang, bahkan mungkin putus. Itu yang pertama. Yang kedua, kesehatan juga akan terganggu.
segala penyakit muncul, sakit kepala, mulai dari yang ringan-ringan sakit kepala, tensi jadi naik, kemudian kita stres, kemudian jadi sakit jantung, dan kemudian stroke, tidur susah, ya. Maka kalau di dalam sehari-hari itu kita dianjurkan, ya, meredakannya adalah tarik napas yang dalam satu-satu, ya, keluarkan, tarik napas lagi, berarti relax, ya, itu relaksasi. Kemudian kita harus berpikir sebelum bertindak, ya. Jangan gerabak gerubuk, mudah sekali marah, entah ia salah orang atau tidak, kita udah marah aja, main marah aja. Nah, jangan sampai, pikir dulu, lihat dulu, ya. Nah, kemudian pilihlah kata yang baik, ya, kalau untuk menasihati, bukan marah, ya. Dan yang terbaik itu adalah maafkan. Dan maafkanlah orang yang bersalah kepada kita. Dengan memaafkan kita berada di atas orang tersebut, harkat dan martabat kita. Kadang-kadang kalau kondisi marah ini, segala keputusan itu akan menjadi salah, keliru. Putusannya jadi buruk, ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan tanya saya soal fatwa ketika saya sedang dalam keadaan seperti itu, emosi. Jadi saat marah kita mudah membuat keputusan gegabah yang bisa merugikan diri kita. Satu lagi, itu ternyata dengan marah itu tadi, ya, termasuk marah yang tersembunyi itu peluang jadi hilang, kesuksesan hilang. Kenapa? Karena emosi yang tidak terkendali itu membuat orang menjadi jauh dari kita. Kita ditinggalkan orang, sehingga peluang yang baik pun jadi hilang, ya. Marah itu memang ada, diakui, ya. Itu diakui, ada marah, manusiawi itu marah. Tapi mengendalikannya itu menunjukkan kita menjadi seorang yang dewasa. Marah yang tidak bisa dikendalikan menunjukkan bahwa kita itu masih kanak-kanak. Begitu. Nah, mengapa marah berbahaya menurut Islam? Karena dia merusak akal sehat, membuka pintu setan. Setan itu dia pancingnya yang pertama itu lewat marah. Begitu orang marah, maka dia masuk. Yang lain-lain, dosa-dosa berikutnya akan muncul dengan marah itu. Timbullah kebencian, timbul dendam, timbullah niat jahat. Itu setan mulai masuk dari sana. Kemudian memutuskan silaturahim itu, ya, menimbulkan penyesalan di belakang hari, pasti menyesal. Apalagi kalau orang ternyata keliru, yang dimarahi itu ternyata benar. Udah itu penyesalannya jauh, itu lama itu, ya, lama itu. Dan akan melahirkan kezaliman. Mulai nanti orang itu diintimidasi segala macam, dan hal-hal yang sifatnya di luar nalar bisa terjadi. Zalim dia, tidak adil ini. Orang akan menghina, memfitnah, memukul. Bahkan kalau suami istri bisa menceraikan ketika marah. Sehingga di dalam Islam itu, kalau ingin menjatuhkan talak, tidak boleh dalam keadaan marah. Tentramkan dulu hati, tenangkan dulu hati, baru jatuhkan talak. Karena kalau dalam keadaan marah itu talaknya itu dipenuhi dengan nafsu, enggak sehat akal pikirannya. Kemudian Pak Ibu, cara mengendalikannya, ya, pertama, diamlah ketika sedang ada kena marah. Orang ada marah kepada kita, entah bos kita, entah kawan kita, entah siapa, entah istri kita, entah suami kita, begitu marah dia, kita diam dulu, diam. Ini, jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah diam. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian, ya, bisa mengubah posisi tubuh. Rasul mengatakan kalau kita yang marah, maka ayo berubah posisi. Dari tadinya kita berdiri, coba duduk. Dari tadinya duduk, kita coba berbaring. Atau keluarlah dari ruangan itu dulu. Tentramkan dulu. Nah, itu kalau kita marah, caranya seperti itu. Dan yang ketiga, berwudu, ya. Berwudu itu menenangkan. Air yang mengalir dari wudu ke tubuh kita itu akan menyejukkan, dan kemudian hati kita menjadi lega, menurunkan ketegangan, ya, emosional. Kemudian yang keempat, jelas membaca ta'awuz. Ini dianjurkan, ya. Kenapa? Marah itu setan lagi ada di situ berdiri.
maka bacalah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah lari dia. Dan andaikan kita mampu membalas, tapi tahanlah diri. Orang yang takwa tadi adalah orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Memberi maaf ketika kita mampu membalasnya, itu nilainya luar biasa. Tapi kalau memberi maaf karena gara-gara kita nggak sanggup membalas, nah itu kecil nilainya. Kecil nilai. Orang kita nggak sanggup membalasnya, ya udahlah maafkan aja. Nah itu lain lagi. Yang keenam, setelah marah itu berhitung dirilah, muhasabah. Tanyakan pada diri, mengapa sih saya marah tadi? Nah ini pertanyaan yang sangat esensial nih. Mengapa sih saya marah tadi? Benar nggak saya marah itu? Cukup kuat nggak alasan saya marah? Nah ini. Kemudian memperbanyak zikir dan kelembutan hati. Nah, hati yang dekat kepada Allah itu biasanya akan lebih tenang, ya. Tidak akan mudah tersulut oleh marah, lebih lapang nadanya menerima barangkali nasihat orang atau pendapat-pendapat orang dan sebagainya. Nah satu hal ini yang penting, akar dari semua kemarahan itu sebenarnya adalah kesombongan. Kalau ada orang marah itu sebenarnya identik dengan orang itu sombong, ya. Karena akarnya kesombongan, merasa dia yang benar, dia yang betul, dia yang hebat, itu kan kesombongan itu. Dan melihat orang lain salah, mulai marahnya timbul. Orang lain tidak sesuai dengan dia, itu marahnya timbul. Nah, dampak marah pada kesehatan fisik itu ada beberapa. Pertama, tadi sudah disebut ya, tekanan darah tinggi timbul, sakit kepala, tidur susah, lambung itu akan bermasalah karena asam lambung akan banyak keluar ketika orang marah. Dan lambung itu berkontraksi, tegang itu lambungnya. Nah, itu nyeri sekali itu. Kemudian kelelahan, seperti tadi saya katakan, lelah yang tidak bisa diobati dengan tidur. Udah tidur sekian lama kok capek juga, itu jangan-jangan pikirannya lagi masalah. Kemudian penyakit jantung dan stroke. Nah, ini kenapa sih kaitannya ke penyakit jantung? Ya jelas, ketika orang itu marah, adrenalinnya terpacu, seluruh pembuluh darahnya itu vasokonstriksi, menguncup. Akibatnya apa? Jantung itu memompa darah terlalu memaksakan diri. Kenapa? Karena pembuluhnya nguncup semua. Kalau jantung memaksakan diri, maka terjadilah penyakit jantung. Mungkin juga tersumbat pembuluh darah jantung. Stroke juga begitu, tensi naik, pembuluh darah ke atas kepalanya pecah, stroke dia. Jadi pertama, ini adalah tips-tips untuk bagaimana mengendalikan marah. Yang pertama, kenali dulu pemicunya. Ya, tahu apa sih sebetulnya penyebabnya ini. Sadari hal-hal yang sering membuat kita marah. Nah, kita sering marah itu karena anak. Nah, tanya dulu dia, kenapa sih anak saya sebenarnya, di mana salahnya mendidik. Sering marah kepada istri, kenapa sih istri saya sebenarnya, apakah gara-gara istri saya kurang cantik atau masakannya kurang enak atau bagaimana? Tanya dulu. Ya kalau seandainya ketemu jawabnya itu apa, diperbaiki, dikoreksi masalah itu. Kalaupun kita sedang marah, maka tariklah nafas dalam-dalam. Ambil nafas yang dalam melalui hidung, kemudian tahan sejenak dan hembuskan perlahan melalui mulut, ya. Dan lepaskan, sepertinya seakan-akan kita sedang menghembuskan beban yang berat itu tadi keluar. Nah, ventilasi itu namanya. Kan dihembuskan keluar, diharapkan beban tadi itu ikut keluar. Ini diulangi terus. Kemudian jeda sejenak, kita diamlah sejenak, ya. Kalau karena marah itu, pergilah entah kemana, cari angin yang sejuk, pemandangan yang indah, rekreasi bila perlu, menenangkan. Di sini akan nampak muncul kebenaran itu nanti. Pergilah ke tempat wisata ketika kamu marah, maka ketika kau lihat alam yang begitu indah, kecil ternyata soal-soal orang marah itu. Ada Allah yang lebih besar yang perlu kita dekati. Gitu caranya. Nah, jadi ini jeda sejenak, ya. Kemudian ubah pola pikir kita. Apa yang perlu diubah? Jangan fokus pada hal yang negatif terus, kesalahan orang terus, kekurangan orang terus. Jangan fokus pada itu. Tidak. Ubah menjadi hal yang positif. Apa itu?
Nih, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Terjadi sesuatu peristiwa, kejadian, maka tanya, apa sih manfaatnya dari ini, yang pelajaran yang bisa saya ambil, yang saya petik? Ini merupakan proses berpikir positif. Ya. Apalagi kalau kita mau berpikir supra positif, kita bertanya begini, robah sedikit, apa sih maunya Tuhan pada saya sehingga kejadian seperti itu namanya supra positif, Bapak Ibu. Ya, supra positif itu. Kemudian ungkapkanlah dengan cara yang tepat kepada lawan kita yang marah, ya. Sampaikan perasaan dengan tenang dan jelas, apa pemikiran kita seperti ini, begini. Nah, gunakan bahasa yang baik. Ya, kita sebaiknya menggunakan begini. Saya merasa yang kemarin itu adalah begini. Jadi sayanya ya, saya merasa. Jangan gunakan kata-kata kamu selalu begitu. Nah, itu makin membuat orang jadi marah. Kamunya yang dituding. Tudinglah sayanya begitu. 6. Ya, kemudian ya salurkan energi secara positif, olahraga. Orang yang banyak jogging, sport, pagi-pagi lari itu akan menurunkan tensi emosionalnya. Ya, latihlah kesabaran dan empati. Cobalah memahami sudut pandang orang lain. Jangan pikiran kita aja yang kita kedepankan. Apa yang dipikirkan orang itu perlu kita selami dan kita pahami. Ingat, setiap orang punya latar belakang dan masalahnya sendiri-sendiri. Nah, kalau perlu mintalah bantuan kepada Pak Bustami umpamanya sebagai seorang pendidik, begitu kan. Nah, apa sih masalahnya begini. Oh, nah itu kalau ke tangan orang pendidik ini selesai nih masalah urusan. Jadi ingat ya, mengendalikan marah bukan berarti mendendam atau memendam, tapi mengelola agar tidak merusak diri sendiri dan orang lain. Nah, saya pikir mungkin kayaknya ini udah mulai habis ini. Nggak apa-apa. Nah, tapi tujuan akhirnya pengendalian marah ini dalam Islam, tujuan akhirnya adalah ending pointnya adalah bukan soal sekedar tidak meledak. Jadi bukan soal nggak jadi marah gitu ya, bukan, nggak jadi meledak, bukan itu. Tetapi pertama kita membersihkan hati kita. Nah, ini nilai positif ini, kita bisa membersihkan hati kita yang tadinya pengen marah, habis sudah. Ini membersihkan hati nih. Kemudian ternyata kita sanggup mengalahkan ego kita, mampu kita mengalahkan ego. Nah, ini yang nilainya luar biasa nih. Kemudian inilah yang melatih kesabaran. Orang-orang yang sabar itu justru Allah akan berselawat kepadanya. Ingat di surat Al-Baqarah 155. Jadi melatih kesabaran. Marilah saya akan coba tahan marah. Saya nggak akan membalas marah itu, gitu ya. Kemudian membentuk akhlak mulia. Kenapa saya katakan membentuk akhlak mulia? Seseorang yang bisa mengendalikan marahnya itu dia bisa mengendalikan yang lain-lain. Apa itu yang lain-lain? Contohnya adalah kesombongan, contohnya ketidakadilan, kezoliman. Itu bisa dia kendalikan dengan hanya dia bisa mengendalikan amarahnya. Kemudian yang pasti adalah dia akan semakin mendekat kepada Allah. Naik dia satu tingkat ya, ke derajat yang lebih tinggi tatkala dia bisa mengendalikan amarahnya, dan kemudian amarah itu hilang sama sekali, berganti dengan maaf. Naik dia. Ganjaran yang dia dapat. Nah, ini pola Islam. Islam itu mengajarkan sungguh sangat-sangat dalam sekali, sangat indah sekali, sangat bagus sekali. Kadang kita yang lupa menggali nilai-nilainya, kita terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari saja di dunia ini. Gampang kali kita, apalagi dengan zaman-zaman kayak sekarang ini ya, orang serba crowded, punya kepentingan. Dolar sekarang ini udah melonjak naik, rupiah sudah turun. Waduh, kepala makin mumet, gampang sekali kita marah. Nah, ini terakhir sebuah kesimpulan adalah ya. Nah, kalau habis marah itu kan wajahnya seperti ini nih. Wajah si Dede ini bilang begini sama dia, "Dek, coba kamu renungkan
pantaskah kamu marah? Pantaskah kamu marah, Dek? Gitu kan. Apakah marahmu menyelesaikan masalah? Enggak. Gitu. Atau malah menambah masalah baru. Nah, begini cara komunikasi kepada orang yang marah, yang kayak begini nih, actionnya kan begini, tangan dilipat, matanya itu tajam, keningnya berkerut, mulutnya itu mencucut begitu ya, kayak begitu. Nah, kemudian inilah tanyakan kepadanya, apakah akan menyelesaikan masalah kamu marah atau bikin masalah yang baru? Maka pelan-pelan si dedek ini pun melepaskan tangannya dan mulai tersenyum kepada si abang ini. Nah, dan ini satu kata dari saya, sekedar kata-kata indah saja. Biarkan bumi ini berputar dengan sendirinya. Gak usah kita ikut-ikutan pula mau bertanggung jawab memutar dunia ini, enggak ya. Bukan kamu yang mesti memutarnya. Dengan begitu kita menjadi reda, lapang hati kita. Oke Pak Bustami, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Jalanilah kehidupan ini dengan senyum yang indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang gambar terakhir dari Pak Ustaz.